Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial audio versi 14 Community Edition. Kali ini kita masih login sebagai Ahmad Junaidi ya, teman-teman sekalian. Kemudian kali ini kita akan mengaktifkan fitur Purchase Agreement gitu ya pada modul Purchase dengan menginstal modul Purchase underscore requisition teman-teman. Kemudian kita akan membuat sebuah tender dalam kurung eksklusif beserta RFQ teman-teman sekalian dari vendor misalkan PT Sinar Maju, Mulia Kencana, kemudian Harum Manis nih teman-teman sekalian. Oke, yang pertama kita install dulu modul purchase underscore requisition ya teman-teman sekalian. Kita masuk ke apps gitu ya. Kita akan menginstal modul purchase gitu ya. Purchase underscore rec gitu aja ya teman-teman sekalian, kita kata kunci aja. Nah, di sini ada ya purchase requisition ya, purchase underscore requisition atau purchase agreements. Kita klik install saja dengan klik button install di sini, diklik gitu ya teman-teman sekalian. Maka akan menginstal ya teman-teman sekalian, kita tunggu ya hasilnya. Oke, sudah berhasil diinstal ya teman-teman sekalian. Nah, sudah berhasil diinstal, kita lihat di purchase, kemudian di order ya, menu order, kemudian ada menu purchase agreement teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita buka, diklik kayak gini ya, muncul seperti ini dalam tampilan view list dan kemudian juga ada Kanban. Coba kita buka dalamnya ya teman-teman sekalian. Nah, di sini ya informasinya ya. Kita alangkah sebaiknya sebelum membuat sebuah purchase agreement, kita buat configurable terlebih dahulu ya konfigurasinya. Diklik menu configuration, kemudian diklik menu purchase agreement types di sini ya teman-teman sekalian di sini. Nah, by default di sini ada dua teman-teman sekalian, ada call for tender, kemudian ada blanket order teman-teman sekalian. Nah, ini ada agreement selection tab-nya, ada select multiple RFQ dalam kurung non exclusive teman-teman. Kalau gitu kita settingkan dulu ya teman-teman sekalian gitu ya. Kita settingan di call for tender seperti ini, kemudian diklik button edit ya teman-teman sekalian. Sudah? Kalau sudah, nah ini ada informasi agreement type yaitu call for tender gitu ya. Kemudian ada fill agreement selection tab. Nah, di sini ada dua ya teman-teman sekalian, ada select only one RFQ dalam kurung eksklusif. Kemudian ada select multiple RFQ dalam kurung non eksklusif teman-teman sekalian. Nah, di sini artinya apa? Kalau misalnya kita pilih yang pertama gitu, yang paling atas yaitu select only one dalam RFQ dalam kurung eksklusif. Ini artinya ketika kita ada beberapa vendor gitu ya. Ada beberapa vendor yang berkaitan dengan apa namanya pembelian barang gitu. Jadi kalau misalkan kita pilih satu vendor, maka otomatis vendor yang lainnya otomatis akan tercancel teman-teman sekalian, gagal gitu ya, tidak menang dalam tender gitu misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kedua, di sini ada select multiple RFQ dalam kurung non eksklusif gitu ya. Ini artinya ada kemungkinan bisa menang beberapa atau lebih dari satu vendor gitu ya, teman-teman sekalian. Kita akan mencoba yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu call for tender atau select only one RFQ dalam kurung eksklusif. Kalau sudah, kita klik button save saja, diklik button save gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, sudah diklik button save. Nah, kalau sudah, kemudian kita coba lihat di menu order, kemudian kita simulasikan pada purchase agreement, teman-teman sekalian. Kemudian ini dalam tampilan list atau view list, kemudian kita klik button create saja ya di sini ya. Nah, ini informasinya ada field purchase representative gitu ya. Ada Ahmad Junaidi, kemudian agreement tab-nya adalah call for tender teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita langsung pilih misalkan produknya ya teman-teman sekalian. Misalkan produknya adalah kayu gitu ya. Kuantitinya adalah 1000 gitu teman-teman sekalian. Produk adalah kayu, kemudian kuantitinya adalah misalkan 1000 ya, dalam jumlah yang besar misalkan belinya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada yuan atau satuan, di sini ada meter, kemudian ada unit price-nya misalkan 150.000 gitu ya. 150.000 gitu. Kalau sudah kemudian kita klik button save saja ya. Kemudian setelah itu ini belum terjadi membentuk dokumen purchase agreement ya teman-teman sekalian. Kemudian diklik button confirm teman-teman sekalian. Nah, otomatis membentuk ya TE 00001. Nah, di sini ya teman-teman sekalian. Sudah terbentuk satu gitu ya. Kalau lihat dalam tampilan list di sini ya, seperti ini. Kemudian kita buka lagi ya teman-teman sekalian. Setelah itu teman-teman klik button
new quotation teman-teman sekalian, diklik saja. Nah, maka nanti secara otomatis akan mengarahkan ke dalam form purchase ya, form purchase yang statusnya adalah RFQ di sini. Misalkan yang pertama vendornya adalah PT Sinar Maju gitu ya, teman-teman sekalian, Sinar Maju seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ke bawah di sini ada pajak, boleh kita hapuskan dulu supaya angkanya tidak keriting gitu ya, teman-teman sekalian. Harganya adalah unit price-nya adalah 150.000 gitu ya, teman-teman sekalian per meter gitu ya mungkin ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada source dokumen. Source dokumennya sama ya dari TE 00001 teman-teman sekalian. Kalau sudah kita klik button save saja ya, maka nanti secara otomatis akan membentuk sebuah request for quotation atau PO yang statusnya masih draft gitu ya teman-teman sekalian, yaitu PO 0002 teman-teman sekalian. Oke. Kemudian kita balik lagi ke TE 0001 di sini diklik saja ya, maka nanti otomatis membentuk smart button RFQ 1. Ini ada 1 ya teman-teman sekalian kalau kita buka gitu ya. Sudah, kalau sudah kita bikin lagi nih teman-teman. Ceritanya kita mau bikin 3, berarti kurang 2 lagi ya teman-teman sekalian. Diklik button new quotation lagi gitu ya, seperti ini. Akan tetapi vendornya berbeda teman-teman. Nah, vendornya yang kemudian yang kedua ada Mulia Kencana gitu ya. Ketik aja Mulia Kencana seperti ini. Kemudian kita turun ke bawah, misalkan pajaknya kita hapus dulu gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalkan beda vendor, biasanya beda harga teman-teman. Misalkan kita bedakan gitu ya. Jadi misalkan 155 gitu ya. 155.000 gitu, seperti ini. Nah, kemudian kita klik button save gitu ya teman-teman sekalian, maka nanti membentuk dokumen PO 0003 yang statusnya adalah RFQ teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di TE 00001, kita lihat ada 2 nih teman-teman yang terbentuk gitu ya. Kemudian kita bikin satu lagi yang terakhir, klik button new quotation saja gitu ya. Kemudian vendor yang terakhir adalah misalkan Harum Manis gitu ya teman-teman. Harum Manis seperti ini. Kemudian kita lihat di line-nya, pajaknya kita boleh dihapuskan dulu. Kemudian misalkan Harum Manis harganya beda teman-teman, misalkan 160.000 gitu ya. Kalau sudah klik button save saja gitu ya, maka nanti secara otomatis sama akan membentuk sebuah PO 0004 yang statusnya adalah RFQ masih draft gitu ya. Kita lihat di TE 001 di sini ya, diklik saja. Nah, di sini membentuk 3 RFQ ya, diklik saja, hasilnya seperti ini ya. Ada 3 ya, ada vendornya, ada Sinar Maju, Mulia Kencana, dan Harum Manis. Dengan harga yang berbeda-beda nih teman-teman, ada 150.000, kemudian 155, ada 160 gitu ya. Ceritanya gini, orang purchasing akan menseleksi teman-teman dengan harga yang paling murah, kualitas yang terbaik dan sebagainya. Misalkan adalah PT Sinar Maju nih teman-teman yang akan dikonfirm menjadi PO atau purchase order gitu ya. Maka kita lihat apa yang terjadi ya teman-teman sekalian. Kalau sudah kita klik button confirm order gitu ya. Kemudian kita lihat ya statusnya jadi PO. Kemudian kita lihat di request for quotation atau di RFQ ini. Kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Diklik saja. Nah, gini ya teman-teman sekalian, maka hasilnya yang lain otomatis akan tercancel teman-teman sekalian gitu ya. Yang lain akan otomatis tercancel. Jadi kalau misalkan kita menggunakan select only one RFQ dalam kurung eksklusif, maka ketika kita pilih satu vendor gitu ya yang menurut kita terbaik dengan harganya, dengan kualitas dan sebagainya, maka otomatis yang lain akan tercancel dengan sendiri secara sistem ya teman-teman sekalian. Ketika kita klik button confirm order seperti itu ya teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.